Ikuti kata-kata saya. Ahang bante tisaranena saha atangga samana gatam uposata silam dhammang yacami anugahang katwa silam deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha atangga samana gatam uposata silam dhammang yacami anugahang katwa silam deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha atangga samana gatam uposata silam dhammang yacami anugahang katwa silam deta me bante yamahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tisarana gamanam paripurnam. Amma bhante Panatipata panatipata Veramani veramani Sikapadam sikkhapadam Samadiyami samadiyami Adinadana adinadana Veramani veramani Sikapadam sikkhapadam Samadiyami samadiyami Abrahmacharya abrahmacharya
Weramani. Weramani. Sikapada. Sikkhapada. Samadiyami. Samadiyami. Musawada. Musawada. Weramani. Weramani. Sikapada. Sikkhapada. Samadiyami. Samadiyami. Surameraya. Surameraya. Majapamadatana. Majapamadatthana. Weramani. Weramani. Sikapada. Sikkhapada. Samadiyami. Samadiyami. Wikala bojana. Wikala bojana. Weramani. Weramani. Sikapada. Sikkhapada. Samadiyami. Samadiyami. Naca. Naca. Gita. Gita. Wadita. Wadita. Wisuka. Sukha. Dasana. Dasana. Malaganda. Malagandha. Wilepana. Vilepana. Darana. Dharana. Mandana. Mandana. Wibusanatana. Vibhusanatthana. Weramani. Sikapada. Samadiyami. Weramani. Sikkhapadam. Samadiyami. Ucasayana. Ucasayana. Mahasayana. Mahasayana. Weramani. Sikapada. Samadiyami. Weramani. Sikkhapadam. Samadiyami. Idame punyam. Idame punyam. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idame silam. Idame silam. Nibbanasa. Banasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Tisaranena saha atangga samana gatang uposata silandaman sadukang katwa apamadena sampadeta. Amahane. Sadhu. 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 Suaranya gede. Gede. Tes kurang. Cek gedein. Tes. Oke. Yang belakang kedengaran ya? Jelas enggak? Bisa ya? Oke. Oke, kita akan mulai ODM hari ini dengan mungkin saya akan menjelaskan bagaimana bermeditasi selama 1 hari ini. Di sini kita akan mulai dengan Anapanasati sebagai pondasinya. Jadi untuk memperkuat konsentrasi sebagai pondasi. Lalu sebelum mulai mungkin saya akan tanya, kenapa Anda mau meditasi? Tujuan Anda mau meditasi ini apa? Tujuan Anda mau meditasi apa, Pak? Mencapai kebahagiaan. Ibu yang di belakangnya? Menjaga ketenangan. Oke. Bapak, mengembangkan batin. Oke. Ko Herman, tujuan meditasinya mau ngapain? Mencapai ketenangan. Banyak sekali sayanya motivasi ya orang untuk bermeditasi. Ada yang mencapai ketenangan, meningkatkan kualitas batin, mencari kebahagiaan gitu ya.
Jadi memang bermacam-macam niat orang untuk bermeditasi. Tapi sesungguhnya tujuan dari meditasi yang diajarkan oleh Buddha hanya satu, yaitu untuk mencapai nibbana. Tujuan yang diajarkan oleh Buddha hanya untuk mencapai nibbana. Artinya untuk mengakhiri penderitaan. Untuk mengakhiri penderitaan. Mengakhiri penderitaan, mencapai nibbana. Untuk terbebas dari lingkaran samsara. Ini tujuan yang di meditasi yang diajarkan oleh Buddha gitu. Nah, sekarang kita akan mulai meditasi yang diajarkan oleh Buddha, Anapanasati. Jadi tujuannya hanya satu ke sana, mencapai nibbana. Mencapai nibbana artinya terbebas dari penderitaan. Nah, mungkin kita bisa sepakati di sini. Karena memang hanya satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan hanya dengan bermeditasi. Tapi berangkat dari motivasi apapun yang kalian bawa sekarang, tapi nanti diharapkan tujuannya ke sana. Kebahagiaan dengan misalnya niat awal mencari kebahagiaan, dengan modal itu ya kebahagiaan, ketenangan atau kebahagiaan, ketenangan, terus kegembiraan itu hanya efek samping dari meditasi. Hanya efek samping. Pikiran jadi tenang itu hanya efek samping dari meditasi. Pikiran jadi happy itu hanya efek samping dari meditasi. Pikiran jadi badan jadi enak itu hanya efek samping dari meditasi. Bukan tujuan utamanya. Tapi tujuan utama dari meditasi yang sesuai Buddha ajarkan adalah untuk mencapai nibbana. Gitu. Ini harap diingat ya Bapak Ibu, karena penting sekali tujuan ini. Lalu, kenapa kita harus memperkuat konsentrasi? Jadi Buddha bilang ke para biku, seseorang yang memiliki konsentrasi bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Bisa menembus Dhamma sebagaimana adanya, atau dia juga bisa menembus atau mengerti 4 kebenaran mulia. Di sini tujuan apabila seseorang bisa memiliki konsentrasi. Nah, kenapa dengan konsentrasi dia bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya? Karena konsentrasi yang kuat akan menghasilkan cahaya yang sangat luar biasa. Cahaya yang terang benderang dan melebihi cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya tersebut, kita bisa melihat semua fenomena Dhamma sebagaimana adanya. Ketika Anda bisa melihat fenomena Dhamma sebagaimana adanya, kebijaksanaan Anda akan mengerti, kebijaksanaan Anda akan semakin kuat, kebijaksanaan Anda akan semakin matang. Dengan kebijaksanaan yang kuat dan matang itu, akhirnya Anda bisa mengerti fenomena sebagaimana adanya, sampai akhirnya Anda bisa terbebas dari kemelekatan. Nah, dengan terbebas dari kemelekatan, Anda bisa misalnya terbebas dari penderitaan. Seperti itu jalurnya, tahapannya. Jadi, dengan bantuan cahaya itu Anda bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Itulah kenapa dibilang ketika seseorang yang memiliki konsentrasi bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya, akhirnya dia bisa mengakhiri penderitaan. Itu tahapannya. Tapi bagaimana untuk memperkuat konsentrasi? Ini yang penting. Konsentrasi itu dibilang ekagata. Ekagata itu artinya one pointedness. Jadi keterpusatan pikiran. Keterpusatan pikiran pada satu objek. Ini yang dibilang konsentrasi. Oke, harap diingat ya. Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Pada satu objek. Di sini kita akan melatih melihat mengamati objek nafas sebagai
objek meditasi kita. Satu objek nafas sebagai objek meditasi kita, anapanasati di sini. Nah, bagaimana cara untuk memperkuat konsentrasi? Memperkuat konsentrasi dengan cara mengamati satu objek terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu cara untuk memperkuat konsentrasi. Oke? Bisa paham ya? Konsentrasi berarti memusatkan pikiran pada satu objek. Itu dibilang konsentrasi. Untuk memperkuat konsentrasi, artinya Anda harus mengamati satu objek terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Anda harus mengamati satu objek continuously for longer time. Terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu cara untuk memperkuat konsentrasi. Sekarang Anda di sini semua berusaha untuk memperkuat konsentrasi. Jadi harap diingat pengertian ini. Penting sekali pengertian ini sehingga Anda jelas tujuan awal Anda untuk memperkuat konsentrasi. Karena apa? Dengan konsentrasi yang kuat, Anda akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Oke, kita lihat parami Anda sampai sejauh mana. Kalau parami Anda cukup, mungkin Anda punya peluang, gitu. Oke, ada tahapannya. Oke, nah, bagaimana cara untuk latihan anapanasati ini? Oke, mungkin sudah punya dasar semua, gitu ya. Anda bisa duduk bersila, badan tegak, mungkin ya duduknya kakinya tidak saling tindih, ya. Jadi satu di depan, satu di belakang, itu bisa seperti itu. Oke. Nah, kiri atau kanan di depan silakan. Kalau saling tindih untuk jangka waktu lama mungkin tidak bagus, atau juga untuk pemula tidak bisa mengganggu, nggak mungkin akan sakit, gitu ya. Nah, oke, duduk bersila, badan tegak tapi rileks. Tegak, rileks, leher juga harus tegak, kepala juga tegak, jangan nunduk. Berusahakan untuk tegak tapi tidak tegang, rileks. Oke, lalu amati nafas di daerah di ujung hidung dan di atas bibir. Jadi tutup mata, Anda arahkan pikiran Anda arahkan kesadaran Anda di sekitar ujung hidung dan di atas bibir. Ini adalah daerah sini adalah daerah pengamatan untuk nafas Anda, untuk mengamati nafas Anda. Jadi di sini, di daerah ujung hidung dan di atas bibir. Di sini Anda amati nafas yang masuk dan keluar, Anda mengamati gerakan nafas masuk dan keluar atau gerakan angin masuk dan keluar. Anda bisa menyadari gerakan nafas masuk dan keluar di daerah sini. Anda bisa mengamati, menyadari, Anda bisa fokus, Anda bisa konsentrasi, atau Anda bisa mengetahui. Silakan bahasanya yang mana yang cocok menurut Anda. Anda bisa mengamati, menyadari, mengetahui, fokus, atau konsentrasi. Karena setiap orang akan berbeda ininya. Kalau saya bilang fokus, satu orang mungkin nggak akan cocok. Kalau Anda bilang mengetahui mungkin juga. Jadi silakan Anda mengetahui, menyadari, mengamati, fokus atau konsentrasi pada nafas yang bergerak di daerah ujung hidung dan di atas bibir. Oke? Dan jangan terpaku sama konsep kata, gitu ya. Ketika Anda mengetahui nafas di sekitar ujung hidung di atas bibir, Anda amati ya, sekitar sini. Ketika nafas masuk, Anda tahu itu nafas masuk. Ketika nafas keluar, Anda tahu itu nafas keluar. Jadi nafas masuk Anda tahu, nafas keluar Anda tahu. Di awal-awal Anda bisa mencatatnya. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Untuk membiasakan pikiran Anda terhadap nafas itu sendiri. Oke? Ketika Anda sudah terbiasa, Anda bisa menyetop mencatatnya. Anda hanya menyadari saja. Anda hanya mengetahui saja nafas masuk dan keluar. Nafas masuk, keluar, nafas masuk. Nah, Anda di sini
Anda mengamati nafas sebagai konsep. Nafas masuk, nafas keluar sebagai konsep. Anda bukan mengamati panas atau dingin, atau ringan, atau lembut, itu karakteristik dari nafas. Anda hanya mengamati nafas sebagai konsep. Ini harap diingat. Jadi Anda akan merasakan panas atau dingin. Nafas masuk dingin, nafas keluar itu panas. Tapi jangan amati karakteristik dari nafas itu sendiri. Anda hanya mengamati nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Dan Anda harus mengamati itu dan mengetahui nafas masuk, nafas keluar selama mungkin. Selama mungkin, terus menerus, dan selama mungkin diusahakan ke sana. Terus seperti itu, masuk, keluar, bisa dapat ya ininya ya. Oke. Nah, oke. Lalu ketika Anda mengamati nafas masuk, nafas keluar, Anda nafas masuk Anda tahu, nafas keluar Anda tahu terus. Nah, ada pikiran yang muncul. Ketika pikiran muncul, awal-awal Anda bisa abaikan pikiran tersebut. Anda terus tetap konsentrasi pada nafas Anda. Terus arahkan kesadarannya terus ke nafas. Usahakan. Awal-awal tarik lagi. Pikiran muncul, Anda tarik lagi ke nafas. Pikiran muncul, wandering mind, pikiran mengembara muncul, tarik lagi ke nafas. Terus seperti itu. Diabaikan. Muncul, pikiran, cut, potong. Balikin lagi ke nafas, tarik lagi. Seperti itu. Di awal-awal akan seperti itu. Nah, ketika pikirannya terlalu banyak, Anda bisa dibilang hanyut sama pikiran itu, dan Anda menyadari, Anda bisa pakai metode menghitung. Metode menghitung. Jadi, menghitung di sini minimal 5, maksimal 10. Tapi kita menyarankan Anda untuk menghitung sampai 8. Menghitung sampai 8. Nah, itu untuk mengingatkan kita terhadap 8 jalan mulia berruas 8. Ketika Anda ingat angka 8, ya Anda akan melihat jalan mulia berunsur 8. Seperti itu. Jadi, menghitung dari 1 sampai 8. 1 sampai 8. Jadi, caranya nafas masuk, nafas keluar, Anda hitung 1. Masuk, keluar, 2. Masuk, keluar, 3. Masuk, keluar, 4. Sampai dengan 8. Seperti itu. Ketika sudah 8, Anda balik lagi ke 1. 1 sampai 8. 1 sampai 8. Seperti itu terus. Nah, Anda menghitung ketika pikirannya masih ada. Ketika pikirannya terlalu aktif, Anda bisa seperti itu. Nah, di sini Anda enggak hanya sekedar menghitung. Anda harus mengetahui nafas masuk, nafas keluar, baru hitung 1. Nafas masuk, nafas keluar, baru hitung. Nah, 1 paket. Masuk, keluar, 1. Masuk, keluar, 2. Enggak cuma sekedar hitung 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini akan semakin kacau. Nah, misalnya hitungan kemana, nafas kemana. Nah, ini enggak boleh. Ya, jadi nafas masuk, nafas keluar, hitung 1. Nafas masuk, nafas keluar, hitung 2. Misalnya Anda mengetahui nafas masuk, nafas keluar, baru hitung 1. Itu fungsinya, kenapa harus mengetahui nafas masuk dan keluar? Untuk mengalihkan pikiran yang muncul itu, supaya kesadaran kita tidak hanyut sama pikiran, tidak terbawa sama pikiran itu. Jadi dialihkan ke menghitung tersebut. Jadi pikiran akan sibuk dengan menghitung, akhirnya tidak ke bawah. Nah, itu akan bermanfaat untuk memperkuat konsentrasi Anda. Ketika pikirannya sudah mulai reda, sudah mulai tenang, Anda bisa stop menghitungnya, Anda bisa fokuskan kembali, konsentrasikan kembali pikiran Anda ke daerah ujung hidung dan di atas bibir. Nah, terus selama mungkin diusahakan ke sana. Seperti itu. Oke, mungkin setelah 20 menit atau 30 menit, kaki mulai agak kebas, mulai kesemutan. Nah, untuk awal-awal Anda bisa abaikan rasa sakit itu yang muncul, tetap fokus di nafas, tetap konsentrasi di nafas. Untuk awal-awal. Nah, ketika rasa sakitnya sudah mulai terlalu dominan atau terlalu kuat dan itu mengganggu konsentrasi Anda bisa rubah posisi duduk Anda.
Anda bisa rubah posisi duduk Anda, mungkin dari begini jadi ke belakang, dirubah sedikit, biasanya. Yang depan dirubah ke belakang, seperti itu. Atau Anda bisa rubah satu lipat ke belakang, ya, dilipat kiri atau kanan yang sakit. Nah, tapi harap diingat cara rubahnya harus pelan-pelan dan penuh kesadaran. Dalam arti ketika Anda merubah posisi duduk, Anda tetap menyadari nafas Anda. Anda tetap menyadari nafas Anda dan rubahnya pelan-pelan. Diusahakan ke sana supaya konsentrasi Anda tetap berkelanjutan di sini. Ini diperlukan konsentrasi yang terus-menerus berkelanjutan. Jadi manfaatkan kesempatan hari ini untuk banyak berbuat baik. Minimal Anda mengetahui objek nafas Anda semaksimal mungkin. Jadi usahakan untuk terus mengetahui objek pada posisi duduk, kalau memang berjalan atau berdiri, dan juga berbaring. Tapi di sini kalau bisa yang karena space-nya kurang untuk berbaring, mungkin bisa nyender di tembok kalau nanti pas istirahat gitu istilahnya ya. Bisa itu. Jadi 4 posisi Anda harus perhatikan: duduk, berbaring, berdiri, dan berjalan. Anda usahakan untuk terus di nafas Anda. Untuk terus mengetahui nafas Anda. Ini penting. Gitu ya. Karena sekarang Anda punya kesempatan. Sekarang Anda punya kesempatan untuk berlatih meditasi. Kesempatan ini jarang sekali. Dari sekian banyak orang yang di Jakarta, hanya sekarang cuma Anda yang bisa meluangkan waktu untuk bermeditasi ini. Jarang sekali kesempatan ini. Oke? Nah, saya rasa itu petunjuk dari saya tentang meditasi. Jadi silakan dipraktekkan. Nanti jam 10 akan ada sesi interview. Silakan ketika ada mau pertanyaan meditasi bisa ditanyakan. Mungkin saya kasih kesempatan, mungkin ada yang kurang jelas. Kalau memang ada yang kurang jelas tentang iya. Kalau untuk mengatasi rasa ngantuk, Anda bisa gosok-gosok kuping Anda supaya jadi panas, gitu ya. Atau kalau masih ngantuk juga, Anda bisa ya gosok-gosok pipi, terus aja gitu. Nah, ketika masih ngantuk juga, Anda bisa buka mata sedikit untuk melihat. Oh, di sini nggak ada cahaya sih ya. Ya, mungkin lihat cahaya. Mungkin ini bisa nih, lampu AC kan mungkin ini nanti dimatiin ya. Anda bisa lihat cahaya sedikit gitu yang terang. Itu bisa bikin segar. Oke? Atau kalau masih ngantuk juga, Anda bisa berdiri. Nah, berdiri aja, meditasinya berdiri. Nah, ketika masih ngantuk juga, ya Anda jalan-jalan, meditasi jalan. Nah, terus gitu. Ya, masih ngantuk juga Anda cuci muka dah. Ya, udah cuci muka masih ngantuk juga, Anda mesti tidur dulu sebentar. 5-10 menit Anda tidur lah gitu. Nah, seperti itu tahapannya gitu. Ya. Tapi diusahakan untuk lawan ngantuknya. Posisi tubuh mendukung. Jadi usahakan tidak bongkok. Nah, usahakan tidak bongkok, tapi juga tidak tegang. Juga bagian pinggang ini usahakan tegak, karena ketika pinggang tegak, otot pinggangnya rileks. Nah, Anda akan bisa lebih lama duduknya. Nah, ini biasanya meditator tanpa disadari badannya akan begini lama-lama. Nah, ini posisi yang bisa mengkondisikan untuk ngantuk. Nah, dan juga ingat ketika Anda mengeluarkan nafas, mengembuskan nafas, tarik nafas mungkin oke. Tapi mengembuskan nafas, kepala akan begini. Akan ikut gerakannya. Lama-lama langsung. Nah,
Ini makanya posisi kepala harus tegak di situ. Tanpa kita sadari. Gini. Nah, oke, ini perlu disadari itu ya nanti. Jadi usahakan ketika mulai ngantuk atau mulai badannya bongkok, Anda langsung usahakan tegak. Pelan-pelan seperti itu. Itu sangat membantu. Bisa mengatasi ngantuk. Itu salah satunya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kalau yang kurang jelas. Oke, kalau nggak ada, silakan dicoba latih semaksimal mungkin. Kesempatan ini pergunakan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ya, nanti jam 10 akan ada sesi tanya jawab tentang meditasi. Oke, selamat berlatih, selamat mengumpulkan kusala. Sadu, sadu.